beta jauh dari Yesus, dan pernah beta mau kenal Dia. Semakin jauh berjalan bersama Tuhan, semakin kita menemukan kita bukan siapa-siapa. Saya suka kasih tahu pakai contoh ini. Kalau saudara jalan kaki, pernah jalan kaki? Di mana? Pisoe. Kalau saudara jalan kaki, bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jaraknya dekat, kita tidak butuh orang, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa jalan kaki karena dari rumah pikir dia bisa pakai high heels tinggi begini, yang haken. Jalan tanpa rasa takut. Coba lebih jauh sedikit, naik motor. Pernah naik motor? Pernah? Di mana? Saudara kalau naik motor, katakanlah dari sini pi Batak Teh, itu anak ojek itu dia gas motor lari kincang. Saya yakin yang di belakang akan bilang, dia bilang, "Adi, pelan sedikit." Kenapa? Tante pun dada tidak bisa. Terus itu anak ojek yang tidak bisa, "Tante, kok kenapa?" "Tante hanya bayar 5.000 saja." Memangnya kalau 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem, Tante. 10.000 dulu baru pakai rem. Tapi poinnya dapat. Mulai rasa takut toh? Coba lebih jauh lagi. Naik bis. Pernah naik bis? Pihak Tambua pernah? Dengan bis malam pernah? Duduk di samping sopir pernah? Lihat itu manusia dompung gas oto itu. Itu sampai bok-bok di TMF, di camplong itu hampir-hampir yang sopir itu. Belum injak rem, kita mau angkat kaki kok injak. Susah makin jauh berjalan kita takut. Susah makin jauh berjalan kita takut. Lebih jauh lagi, naik ferry. Pernah naik ferry? Di mana? Rote. Kok kenapa tidak jalan kaki? Kalau saudara naik ferry, saudara, di NTT ini paling enak, kalau bukan paling enak, yang sedikit menantang kalau naik ferry itu Pisabu. Laut Sabu itu mau angin, kok tidak angin, tetap dia bergelora. Saudara sekalipun bisa berenang, kalau tenggelam di Laut Sabu, jago ju hilang. Saya ingat saudara-saudara, saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Yang menarik itu kalau pas pulang itu di ujung-ujung musim timur. Angin timur itu kalau mulai datang, itu orang Sabu suka sebut dengan nama angin Tenggiri, karena dulu kapal Tenggiri pernah tenggelam. Wah, itu memang ngeri. Dia pun menarik itu, saudara, kalau kita di atas kapal feri, kalau orang tahu mulai malam, lihat kiri kanan gelap semua. Itu yang tidak pernah ingat istri pasti akan ingat. Kalau seandainya ada sinyal saya di Laut Sabu, pasti dong akan SMS bilang, "Mama, doa." Kalau ada baik-baik tidak di Laut Sabu, pasti dia tanya, "Mama, yo, suceke." Tapi ketika ada susah itu kita akan, aduh. Kalau orang tahu pendeta Yandi ada di atas kapal, don datang dan begini, "Bapak pendeta, yuk kita ibadah." Di darat tidak pernah ibadah, tapi di laut ibadah. Kalau kami ibadah di Laut Sabu itu menarik. Kenapa? Kalau waktu persembahan kami tidak pakai tangguk persembahan ini. Kami tidak pakai. Kenapa? Karena memang pertama tidak ada. Tapi yang kedua, karena kecil. Kami pun persembahan itu harus pakai dos. Kenapa harus pakai dos? Karena sekali isi begini, dapat berapa saja semua masuk. Tidak lewat sini. Beda toh kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda. Tidak percaya, coba lihat sebentar. Kalau kita ibadah di darat, tangguk persembahan sampai sekali isi begini, kayak agak lama. Terus kita pun mata kayak begini. Ini mata kayak ada firasat itu. Terus dia ambil, dia isi, su isi habis, yang bawa persembahan sudah lihat pada dia. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Kayak menyesal. Di ONAI ada. Yang isi merah habis itu menyesal ada. Dia ada duduk di sini.
Semakin jauh perjalanan saudara gitu. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah naik pesawat? Di mana? Saudara ini ternyata tukang bajalan semua. Saudara kalau naik pesawat, jangan naik yang kici-kici dong, yang pirote, itu ATR dong. Naik yang ke Boeing dong, itu Airbus. Dia terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki itu kira-kira 12 km di atas permukaan laut. 12.000. Berapa? 12 kilometer. 12 kilometer itu pesawat belum jatuh kita sudah mati. Itu pesawat baru begini, mati saudara. Dia baru begini, mati. Saudara tahu kalau sudah naik itu di 36.000 meter itu 12 kilometer itu sudah dianggap aman. Jadi orang sudah bisa lepas dia punya itu barang yang pengaman itu. Sudah bisa sengaja jalan-jalan di WC supaya orang tanya, berangkat. Terus pas kita pis itu, tiba-tiba lampu seatbeltnya itu menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk. Karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya. Ketika ada pengumuman bilang silakan kembali ke tempat duduk. Ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali kau buat apa? Berani. Jago hilang Bapak. Itu kita balik dengan teratur, kita pi duduk diam. Itu mau kencing tunda. Kita pi duduk, kok ada anak kecil satu di sebelah, kok dia beribut, kita akan korek dia. Adi, doa. Susah makin jauh berjalan itu saudara, hanya Tuhan. Nah, yang bagaya dong, ini jalan belum jauh, jalan belum jauh. Saudara, di ketinggian kira-kira 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. 900 km per jam itu berarti Rossi Jukala. Kalau Rossi Sakala apalagi anak ojek dong di bawah situ. Lebih kalah. Makanya di kecepatan yang 900 km per jam itu dia tabrak awan, pasti pesawat guncang. Waktu tabrak pesawat guncang, orang Kristen di atas pesawat langsung bilang, Yesus. Kaget bilang, Yesus. Padahal di darat, kaget, langsung bamaki. Saya belum pernah dengar orang bamaki di atas pesawat. Saya belum pernah dengar. Di sini ada yang tukang bamaki. Ada. Yang mana? Coba tunjuk. Mam tua. Kalau di sini ada yang tukang bamaki, kumpul uang, belikas dia tiket, suruh berangkat. Pas hujan angin itu suruh dia berangkat. Saya yakin pulang dia satu persekutuan doa di rumah. Semakin jauh perjalanan saudara tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Maka sukacita terbesar itu kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin kok. Amin. Saudara mau berjumpa dengan Tuhan Yesus? Mau di sini atau di rumah Tuhan Yesus? Oke, itu pertama. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita sukacita. Amin kok. Sampai satu saat beta jatuh, sing ada yang peduli beta.